Oke Pak. Tapi saya meminta konfirmasi dari kelompok yang presentasi tadi Pak. Tadi kan hasil presentasinya itu tidak bisa dibilang itu tidak sampai pada adanya benang-benang halus berwarna putih itu Pak. Lalu apakah hasilnya ini bisa dibilang, sedangkan di petunjuk praktikum itu disebutkan bahwa hasil yang didapat dari isolasi DNA ini akan berupa benang-benang halus setelah penambahan etanol seperti itu. Nah, pada hasil yang disampaikan oleh kelompok presentasi tadi kan tidak sampai pada adanya benang-benang halus berwarna putih, hanya pada adanya endapan kening ataupun endapan yang keruh atau berwarna seperti itu. Lalu apakah hasilnya ini bisa dibilang akurat untuk membuktikan adanya DNA itu secara kualitatif Pak, seperti itu? Apa sudah terdengar jelas? Ya, terdengar. Secara kualitatif maksudnya apa kuantitatif? Secara kualitatif Pak, karena belum. Silakan. Apakah ada tambahan lagi? Konsentrasi DNA itu. Jadi bukan yang ini etanol ya. Ya silakan. Di 41 ya. Ya, saya di S41. Di sini saya menemukan beberapa literatur terkait uji kemurnian dan konsentrasi DNA, di mana ini agak sedikit berbeda dengan teman-teman sebelumnya, di mana untuk penambahan terkait etanol itu dia masuk ke dalam cara kerja saat proses isolasi DNA. Kemudian yang saya dapatkan di sini untuk menguji pemurnian atau konsentrasi DNA ini digunakan komposisi larutan isolat DNA, mana ini didapatkan dari proses isolasi seperti itu Pak. Dan adapun contoh misalkan komposisi, misalkan untuk menguji kemurnian ini diambil 5 mikromili DNA dan ditambahkan dengan 495 mikromili H2O. Kemudian larutan itu dihomogenkan, misalkan menggunakan vortex, kemudian baru dimasukkan ke alat spektrofotometer untuk menguji konsentrasi atau dan kemurnian DNA. Seperti itu Pak, pendapat saya. Mohon maaf jika ada kekeliruan Pak atau pendapat saya. Silakan. Terima kasih Pak. Jadi kita mendiskusikan dua hal itu ya. Jadi sebenarnya kebetulan saling berhubungan. Silakan kalau ada pendapat lain. Oke, karena sudah jam 10 ya. Jadi penambahan etanol dingin dan tidak dingin itu berarti semua menjawab memang sudah benar ya. Kita kalau dingin ya, jadi logikanya kalau dingin itu kalau kita kedinginan kan pasti kita mendengkur ya. Bayangkan DNA itu kan sangat panjang ya. Halo, pernah nggak nonton karikatur atau anime DNA ya? Halo? Iya Pak, pernah Pak. Kalau kedinginan dia akan apa? Dia akan apa namanya lebih cepat mengendap ya, lebih cepat. Tetapi gimana? Ada plus minusnya. Sebenarnya itu pertanyaan menarik. Kalau kita mengendapkan DNA dari sampel yang kita tahu, misalnya hasil isolasi itu ya, hasil isolasi sebelum kita tambahkan etanol ya, supernatanya itu ya, mana masih ingat supernatanya. Kalau dia, apakah di situ hanya mengandung DNA saja? Yang ada di supernatan berarti yang kita dapatkan apa? Kan hasil lysis sel ya. Coba logikakan dulu. Kan sel kita lysis, yang isi sel itu kita keluarin semua. Jadi yang ada di supernatan yang tidak mengendap itu adalah semua isi sel. Berarti isi sel itu apakah hanya ada DNA? Tidak Pak. Tidak. Ya.
apa saja tadi dari proses tahapan isolasi DNA yang sudah Anda lakukan, berarti yang kemungkinan masih ada itu apa selain DNA? Bisa menjawab apa? Proteinnya Pak. Protein dari tanaman itu. Apa lagi? Karbohidrat lagi Pak. Yang mungkin ikut. Iya kemungkinan. Karbohidrat yang gimana? Karbohidrat kan banyak, sudah diajari karbohidrat sama Bu Laksmi. Ada yang polisakarida, ada yang monosakarida. Jadi logikanya gimana? Sebenarnya kita harapkan karbohidrat sudah hilang di tahapan sebelumnya ya, pada saat penambahan apa? Halo? Selulase Pak. Halo? Selulase Pak. Selulase itu untuk memecah sel. Ya, kemudian kita tambahkan apa lagi, ingat? Selain itu. Loh, kok lupa? Yang pakai hip-hop lain deterjen Pak. Ya? Kloroform itu Bang ya? Kloroform, fenol. Itu sudah dicantumkan dengan baik ya, itu kloroform, fenol, isoamil alkohol. Ya, perbandingan itu isinya ya, yang jelas ada kloroform, ada fenol ya. Itu tujuannya untuk merusak struktur protein. Kalau protein strukturnya rusak dia gimana? Kalau rusak proteinnya, strukturnya jadi terdenaturasi kan ya. Atau kalau sudah terdenaturasi, dia akan tidak mudah melarut, dia akan mudah mengenap. Jadi maksud penambahannya kloroform, fenol itu kan memudahkan protein, karbohidrat mengenap, sehingga yang ada di supernatan diharapkan hanya DNA. Tetapi tidak hanya DNA, kan ada juga RNA ya. Halo? Iya Pak. Berarti di supernatan tersebut sebelum kita tambahkan etanol, kalau proses isolasinya dilakukan dengan baik, paling tidak selain DNA ada RNA. Nah, itu sangat tidak mungkin bisa kita pisahkan dengan cara yang sudah dilakukan. Ya, jadi walaupun begitu, kalau Anda baca literatur, walaupun sudah diusahakan penambahan kloroform, fenol, misalnya yang paling sukar dipisahkan itu adalah protein, itu masih saja tetap mengkontaminasi ya. Sehingga Anda bisa lihat di penentuan konsentrasi itu masih menggunakan rasio di 280 sebagai bukti memperhitungkan kontaminasi terhadap protein ya. Makanya ada rumus seperti itu menentukan konsentrasi DNA ataupun RNA, itu ada perhitungan rasio 260 per 280 kan. Ingat 280 itu adalah seperti teorinya yang sudah kita jelaskan pesan praktikum, itu adalah panjang gelombang maksimum serapan untuk protein. 260 itu DNA. Tapi DNA dan protein sama-sama juga sama-sama juga menyerap di kedua panjang gelombang tersebut ya. Sehingga pada saat penentuan konsentrasi DNA itu tidak boleh hanya menggunakan serapan maksimum di 260, tapi juga perbandingannya di serapan 280. Kalau serapan di 280 lebih tinggi ya, itu berarti dia ada kontaminasi dari protein. Nah, diharapkan serapan di 260 nanometer itu lebih tinggi ya, sampai perbandingan 1,8 sampai 2 ya. Nah, sekarang kita bicara tadi etanol dingin ya. Apa hubungannya tadi? Di supernatan itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kecil kemungkinan DNA atau asam nukleat murni ya. Kalau kita DNA murni tidak mungkin, pasti ada RNA di situ. Jadi mau tidak mau pasti ada kontaminasi RNA di situ ya. Oleh sebab itu, kalau Anda rajin membaca dan perhatikan
nonton YouTube-nya itu apa yang ditambahkan untuk menghilangkan RNA? Siapa tahu? Halo? Mas, dari 90-an orang ini tidak ada yang mau jawab. Masih ingat? Itu ada di YouTube yang Anda tonton, dan Anda kan buat narasinya itu. Halo? Enzim RNase, Pak. Halo, bisa diulangi? Enzim RNase. Ya, benar. Benar ya. NIM 59 tadi ya. Florencia ya. Halo? Dengar saya? Dengar teman-temannya apa? Tadi dibilang sama NIM 59? Penamaan apa? Benar, Pak. Nah, jadi kalau prosedur itu dilakukan sampai penambahan RNase, jadi kita yakin hanya ada DNA di situ. Ya, karena RNase-nya sudah terdegradasi. Nah, protein itu tetap akan menjadi momok, tetap terkoordinasi. Cuma besar sedikitnya itu tergantung nanti dari rasio tersebut. Ya. Nah, sekarang apa hubungannya di sini? Plus minusnya penambahan etanol dingin, tetap yang tadi sudah ditanyakan sama temennya. 04 ya kalau nggak salah tanyakan tadi itu. Jadi kalau etanol dingin apa ditambahkan, memang DNA yang ditambahkan itu benar lebih banyak. Kemudian protein yang terlarut kalau ditambahkan etanol dingin, dia juga ikut menggigil sehingga dia menjadi, mohon maaf ya saya pakai bahasa aneh sedikit, karena dingin kan menggigil, maksud saya dia akan lebih mudah juga mengendap, ikut dia terendapkan. Jadi minusnya selain DNA lebih banyak mengendap, protein juga ikut mengendap. Nah, kalau menggunakan etanol tidak dingin, ya DNA-nya lebih sedikit mengendap, tetapi protein juga lebih sedikit mengendap, bahkan tidak akan mengendap. Biasanya kalau dengan cara ini akan mendapatkan DNA yang relatif lebih murni, tetapi relatif lebih sedikit kadar akhir atau konsentrasi akhir yang kita dapatkan. Paham maksudnya ya? Logikanya? Paham, Pak. Yang tadi bertanya? Paham, Bapak. Bisa diterima, Bapak. Makasih. Oke, jadi ya kebetulan ini sering menjadi masalah ya saya, karena sering sekali mengerjakan isolasi DNA, dan Anda bisa, ini diskusi ini banyak sekali disampaikan pembahasannya di jurnal-jurnal yang ada kaitannya dengan isolasi DNA yang saya tulis maupun yang lain tulis, itu ada di pembahasannya ya. Jadi kalau Anda membahas laporan praktikum misalnya, pakai aja kata kunci itu yang ditanyakan sama NIM 04 tadi ya, atau yang lain ya, silakan dah, pasti nanti akan ketemu nanti jawabannya. Kemudian yang lebih penting lagi adalah logikanya Anda pahami kenapa bisa seperti itu. Nah, sekarang konsentrasi ya, kadar itu sebenarnya seperti yang sudah teman Anda tadi sampaikan, itu tidak ada hubungannya dengan penambahan etanol, karena yang kita tentukan konsentrasinya itu adalah pada saat DNA sudah mengendap. Kalau sudah mengendap, itu ada tahapan yang belum ditulis lagi. Sebenarnya itu kewajiban Anda untuk meneruskan di laporan. Setelah itu apa yang dilakukan? Apa dilakukan setelah pengendapan pakai etanol? Diapakan? Itu sudah pernah saya jelaskan pada saat offline. Dan pada saat praktikum penjelasan online sudah pernah juga saya sampaikan. Ya, Pak. Ya, silakan. Untuk tahu saya, nanti kita hilangkan etanolnya dengan cara dikeringkan pada suhu kurang lebih 60 derajat Celcius. Berarti setelah diendapkan itu didekantasi dulu ya, jadi supernatannya dibuang kan ya. Jadi etanolnya kan dibuang kan, sama yang lain yang tidak mengendap kan ya. Jadi tinggal berupa endapan, tinggal supernatan, tinggal endapan atau peletnya. Kata saya sih Disebut pelet setelah disentrifugasi ya Dewi ya. warna nembok kita borong sebelah. Iya, Pak. Nah, setelah itu dilarutkan pakai apa? Tukang ngendi? Ya nampak fotokopian. Halo. Halo.
Dilarutkan pakai apa? Jadi pahami dulu logikanya. Pada saat penambahan etanol itu dibiarkan beberapa saat sentrifugasi, yang kita ambil hanya endapan DNA-nya. Ya, supernatanya itu kita buang, kemudian kita tambahkan pelarut yang bisa melarutkan DNA. Apa itu? Air Pak, air murni. Air, pasti ya, air. Agar lebih stabil DNA lebih baik dilarutkan dalam apa? Agar tidak mudah rusak. Sudah pernah saya jelaskan. Buffer nih Pak. Buffer apa? Isinya apa? Sebentar. Buffer pH-nya harus berapa dan isinya apa? Punya fungsi dia. pH berapa? pH yang angkanya paling paling mujur biasanya orang suka pilih nomor itu. pH berapa? 8 Bapak. 8 ya. Jadi angka 8. Bahkan ada toko 8 ya saya lihat. Ada merek apa gitu 8 juga ya. 8 tuh angkanya bulat begitu kan ya, apa namanya, melingkar begitu ya. 8 ya, pH 8. Coba Anda cari alasannya mengapa sih pH 8. Kemudian isinya apa lagi selain buffer pH 8? EDTA nih Pak. EDTA. Nah, Anda pelajari itu untuk apa sih? Nah, jadi itu membuat DNA stabil, yang itu dia jadi larut. Nah, jadi pada saat melarutkan ini nanti kelihatan. Kalau yang kita endapkan itu sayang sekali pada saat offline itu tidak kita lakukan lagi sedikit ya. Saya juga kelupaan karena keasikan diskusi yang lain. Lanjut ke analisis. Itu dibuang, supernatan endapan yang Anda dapatkan beda-beda itu ada warnanya kuning, putih dan sebagainya. Itu benar memang tidak DNA. Kalau DNA itu cirinya gimana? Endapannya harusnya gimana? Selain benang-benang yang Anda dapatkan itu pada saat proses pengendapan, tapi begitu jadi endapan itu endapannya harusnya gimana? Harusnya bening Bapak. Bening ya. Kalau ada putih sedikit saja itu menandakan ada kontaminasi protein. Apalagi kuning. Kalau kuning itu berarti Anda kan isolasinya dari jeruk, dari yang lain. Tapi itu ada pigmen ya, paling tidak ada pigmen kuning dari jeruk dan sebagainya. Nah, itu metabolit sekunder dah ada itunya. Ya, ada metabolit juga berarti dan yang lain-lain. Jadi yang jelas itu tidak murni kita dapatkan. Nah, pada saat kita larutkan pakai buffer atau air, berarti yang larut itu adalah apa? Apakah hanya DNA? Jelas DNA ya, karena DNA larut dalam pelarut polar kan ya. Jadi logikanya Anda harus ketahui yang larut itu adalah bisa saja zat selain DNA yang polar kan, karena yang kita gunakan adalah pelarut polar. Aja logikanya. Saja yang mengendap itu kemungkinan ada protein, ya protein ikut mengendap lagi. Untuk protein yang tidak rusak strukturnya ya. Kalau rusak strukturnya dia tetap dalam bentuk terdenaturasi, dia tidak akan larut. Yang lain mungkin ada penambahan garam tadi, mungkin ada waktu penambahan selulase, mungkin ada pecah sampai jadi glukosa, mungkin glukosanya tidak terbuang tadi, bisa saja ya. Jadi yang jelas yang paling banyak mengkontaminasi itu adalah protein biasanya dan asam-asam amino. Oke, jelas ya. Nah, sekarang berapa yang ditambahkan? Yang seperti tadi yang disampaikan sama Dewi tadi 01. Misalnya dilarutkan dengan 50 mikroliter atau 100 mikroliter atau 1 mili air ataupun buffer TE. TE itu tris EDTA. Tris itu buffer, biasanya pH 8 tambah EDTA. Ya. Jadi kalau ditambahkan 50 ya 50 mikroliter misalnya. Kemudian pada saat kita mau analisis pakai spektrometer, misalnya kuvetnya berapa? Pernah nggak Anda lihat spektrofotometri? Kuvetnya itu minimal ukurannya berapa, untuk volume berapa? Itu ada volume 1 mili, ada 3 mili. Kalau alat yang canggih sekarang itu bisa sampai ukuran mikro. Oke lah. Taruhlah kita misalnya di lab hanya punya kuvet yang ukurannya 1 mili atau 1000 mikro. Kita punya
sampel DNA yang kita sudah larutkan, yang sama Julio dan kawan-kawan tadi, misalnya waktu praktikum, endapannya itu dilarutkan dengan 100 mikroliter air. Kemudian kita mau ukur dengan spektrofotometer dengan menggunakan kuvet yang ukurannya 1 mili. Berarti gimana berarti caranya? Apakah bisa 100 mikro itu kita masukkan ke kuvet? Kan enggak kan? Kita harus encerkan sampai 1 mili kan? Berarti itu ada pengenceran berapa kali? Halo? Apakah suara saya terdengar nih? Saya sudah sampai hidupkan video ini biar jelas apa yang saya jelaskan. Halo? Diencerkan sekali, Bapak. Diencerkan berapa? Nah, saya ulangi ya. Saya ulangi, tadi dapat DNA, kemudian dilarutkan, ditambahkan air misalnya 100 mikroliter. 100 mikroliter itu sama dengan berapa? 0,1 mili. Kemudian karena Anda tahu kalau mengukur pakai spektrofotometri, bagi yang sudah nonton YouTube pasti sudah paham, itu ada kalau menggunakan kuvet misalnya, kuvet itu tempat memasukkan sampel, itu misalnya volume yang tersedia untuk sampel itu 1 mili. Agar kita bisa ukur, berarti kan kita harus encerkan sampel kita dari 100 mikro menjadi 1 mili. Berarti pengenceran berapa kali itu? 10 kali, Pak. 10 kali kan ya? 10 kali, Pak. Nah, makanya tadi kalau ada pertanyaan itu apakah harus menggunakan rumus pengenceran? Bisa kalau dilakukan seperti itu. Kalau awalnya sampel 100 mikro, ya diencerkan menjadi 1000 mikro atau 1 mili, berarti pengencerannya 10 kali rumusnya. Ya, misalnya dapatnya 1 mikrogram per mililiter. Ya karena itu diencerkan 10 kali, ya harus dibagi 10. Jadinya sebenarnya konsentrasi 0,1. Kan gitu. Tetapi kalau Anda nonton YouTube lagi yang lain, yang ada mengukur kadar atau konsentrasi DNA atau asam nukleat dengan alat namanya apa? Prinsipnya sama seperti spektrofotometer. Itu pernah dengar kata nanodrop? Nah, bagi yang rajin nonton YouTube yang saya tugaskan kemarin, mungkin coba Anda buktikan ya, nanodrop. Itu maksudnya kita cukup menggunakan sampel kita hanya 1 tetes, bahkan ukuran 1 mikro atau 2 mikro cukup. Jadi kita punya sampel 100 mikro, dibutuhkan hanya 1 mikro atau 2 mikro untuk mengukur kadar. Apakah perlu ada rumus pengenceran di situ? Halo? Tidak berarti, Pak. Nah, tidak. Jadi benar logika teman Anda tadi. Tidak perlu. Jadi cukup. Karena tidak ada diencerkan, langsung diambil. Oh, cuma perlunya 1 mikro atau cuma berapa ya? 50 mikro misalnya. Kita punya 100 mikro. Tidak perlu diencer. Ya, sekarang paham maksudnya ya? Paham, Bapak. Nah, jadi saya harap seperti pertanyaan saya tadi waktu pretest, apa pentingnya isolasi, Anda memahami mengisolasi dan analisis DNA. Jadi ke depan, ya masa depan dunia farmasi, pengobatan itu sangat tergantung dari penemuan-penemuan baru dalam bidang ini ya, dalam bidang yang memanfaatkan mengukur asam nukleat ini sebagai subjek penelitian. Ya, jadi mau tidak mau DNA maupun RNA ini harus diisolasi. Dan itu yang yang harus saya minta. Ada yang jawabannya itu masih banyak yang masih ngambang. Tapi maksudnya sudah benar ya. Masih ngambang artinya saya tahu mana yang jawab hanya copy paste karena ketemu begitu di Google atau tanya teman, mana sebenarnya yang memahami. Jadi tolong nanti kalau menjawab kembali, ya itu gunakan kata atau kalimat Anda sendiri sehingga kami tahu oh ini maksudnya Anda. Karena kalau sudah sering mengalami itu kita tahu ya mana sebenarnya mahasiswa yang paham. Kalau mahasiswa yang paham berarti dia harus bisa mensintesis dengan kalimatnya sendiri bahwa dia paham. Itu beda dengan copy paste ya. Kalimat-kalimat itu sudah sering kita dengar dan
kita masih ragu apakah mahasiswa ini ngerti nggak maksudnya, ya. Itu sekaligus bahan evaluasi dari saya sebelum nanti dari sisa waktu yang ada biar cukup untuk kelompok berikutnya ya. Silakan kelompok berikutnya adalah kelompok dari CD ya. Nanti kelompok CD mungkin tidak ada ada diskusinya, cuma silakan persiapan ya kelompok C7 dan D7 ya, benar ya? Baik Pak. Sebelumnya izin bertanya Pak. Silakan presentasi dalam waktu yang lebih singkat karena langsung saja ke hasil dan pembahasan simpulannya. Jadi yang di depan itu dilewati saja, kecuali Anda mau nampilkan itu yang seperti saya bilang tadi videonya atau dalam bentuk foto-foto yang prosedur yang Anda jelaskan itu silakan. Tapi untuk di awal teori itu nggak usah langsung. Itu cara untuk lebih cepat. Ya, silakan kelompok C dan D. Kalau memungkinkan, kalau sulit kan ya, apa saja yang bisa disampaikan secara jelas. Oke, silakan. Ini Kak, yuk. Ya. Maksudnya wis apa rumah ini takon mana? Takonnya iya lewat apa? Ngerti. Takon sering ini Nih, gue nyong takonnya ya. Mbak, kisi vaksinnya ngasih jam pira? Jadi ngasih jam Selamat berapa? pagi menjelang siang Bapak dan Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi di sini kami dari kelompok P7 merasakan intensifikasi Keramat dan RSUD Bunda Sudah Cipta Dewi. Jadi langsung saja kita ke data hasil pengamatan. Bisa, jadi bisa. Tapi mau daftar di sini, nang VB Raya, gue ngecumpi. Lah maksudnya nyong si Kiki yang buka VB Raya itu ngasih anak kuota, tapi kuotanya itu kuota AstraZeneca. Dan misalnya daftar kan kok kartunya semua tuh AstraZeneca. Lah gue orang apa tapi milih bulan maksudnya mari ngana nyosi macam komen-komenan. Jadi ini langsung mari ngana bayar apa ya itu yang penting gak KTP persyaratan gitu gue. Jadi anak sedina jere. Maksudnya gini, Astra ini dia aku nang kayak gitu nih, wong tujuannya Sinovac tapi Astra gitu. Iya, maksudnya kan mbak-mbaknya sih ngomong daftar, tapi kan akhirnya daftarnya kuota AstraZeneca kan berarti mau kamu sini dan kemarin kan maksudnya kan bisa apa bisa langsung apa ngadu daftar di sini daftarnya kan gue syukur-syukur sih bisa langsung Sama juga terbantu dapat berwarna gue ngerti Kita kan bisa tahun ini mau kan di situ kan jadwal. pada kelompok 5 itu sudah sampel iya mau musiki kosong maksudnya terbentuk dapat berwarna putih kekuningan, kemudian kelompok 6 itu terbentuk endapan semu, dan kelompok 7 itu terbentuk benang-benang halus berwarna putih tipis dan menghasilkan endapan berwarna kuning. Kemudian untuk kelompok 8 itu ialah sampel nanas terbentuk sedikit endapan berwarna kuning berisi serabut-serabut halus. Next. Nah, untuk pembahasan foto yang telah dipaparkan tadi itu pada praktikum kelompok pertama itu dilakukan isolasi terhadap asam nukleat yang ada pada air jarum, di mana pada sampel itu setelah dilakukan serangkaian proses seperti yang sudah dijelaskan tadi pada kelompok sebelumnya, beberapa prosedur dari vortex hingga ditambahkan klorofenol, ditambahkan deterjen dan sebagainya, itu mendapatkan dan diakhiri dengan sentrifugasi. Pada tahap kedua itu tidak terlihat ada serabut-serabut halus berwarna putih dan warna sampel yang agak kuning pucat. Dapat disimpulkan bahwa pada sampel kelompok pertama air jeruk itu mengandung sangat sedikit DNA dan belum menunjukkan hasil DNA yang murni. Kemudian untuk pada praktikum kelompok kedua itu menggunakan sampel kulit jeruk, telah melakukan berbagai serangkaian dan di akhir itu terdapat sentrifugasi tahap 2
Sama halnya belum belum terlihat sedikit serabut halus berwarna putih dan sampelnya juga masih berwarna kuning. Dapat disimpulkan juga bahwa pada sampel kulit jeruk itu mengandung sedikit DNA dan belum menunjukkan bahwa hasil DNA tersebut hasil DNA yang pada praktikum kelompok 3 juga di sana sama-sama kulit jeruk, namun untuk kelompok 3 ini kulit jeruk bagian dalam, di mana setelah melakukan beberapa serangkaian juga di situ tidak diperlihatkan bahwa hanya terlihat sedikit serabut halus dan untuk endapan itu masih berwarna kuning. Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk kelompok 3 di bagian sampel kulit jeruk bagian dalam itu masih belum mengandung hasil DNA yang murni. Mungkin bisa next untuk pemaparan selanjutnya dilanjutkan oleh Baik, akan saya lanjutkan. Selanjutnya pada praktikum kelompok keempat dilakukan isolasi terhadap asam nukleat yang ada pada biji jeruk. Sama seperti sebelumnya, setelah dilakukan serangkaian proses sampai sentrifugasi kedua, terbentuk endapan berwarna kuning pada dasar tabung. Dan dapat disimpulkan bahwa pada sampel biji jeruk ini mengandung sangat sedikit DNA, namun hasil yang didapatkan belum murni. Kemudian pada praktikum kelompok 5, dilakukan isolasi terhadap asam nukleat yang ada pada daging dan biji timun. Pada sampel ini dilakukan serangkaian yang sama. Setelah sentrifugasi kedua, terbentuk endapan berwarna putih kekuningan. Dapat disimpulkan bahwa sampel daging dan biji timun ini mengandung sedikit DNA dan belum menunjukkan hasil DNA yang murni. Nah, pada praktikum kelompok 6 dilakukan isolasi terhadap asam nukleat yang ada pada daging timun. Pada sampel ini setelah dilakukan proses sampai sentrifugasi kedua, terbentuk endapan semu pada sampel yang diujikan. Hal ini menandakan bahwa sampel daging timun ini mengandung DNA dan hasil yang ditunjukkan ini mendekati murni karena warna yang terbentuk hampir bening. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, selanjutnya pada praktikum kelompok 7 dilakukan isolasi terhadap asam nukleat pada sampel kulit dan daging timun. Pada sampel kulit dan daging timun, setelah dilakukan serangkaian proses sampai pada sentrifugasi kedua, terbentuknya benang-benang halus berwarna putih tipis dan menghasilkan endapan berwarna kuning. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa pada sampel kulit dan daging timun mengandung DNA dan belum menunjukkan hasil DNA yang murni. Pada praktikum kelompok 8 dilakukan isolasi terhadap asam nukleat pada sampel daging nanas, pada sampel kulit dan daging. Di sini maksudnya pada sampel daging nanas, setelah dilakukan serangkaian proses sampai pada sentrifugasi kedua, terbentuknya benang-benang halus tipis dan terlihat sedikit endapan berwarna kuning. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa pada sampel daging nanas mengandung sedikit DNA dan belum menunjukkan hasil DNA yang murni. Next. Untuk kesimpulannya, berdasarkan praktikum isolasi dan analisis DNA kali ini dapat disimpulkan DNA merupakan asam nukleat yang membawa informasi genetik dari generasi ke generasi selanjutnya. Metode isolasi DNA dilakukan untuk memisahkan DNA sehingga didapatkan DNA murni dari dalam sel. Prinsip utama dalam isolasi DNA ada 3, yaitu penghancuran, fisik, pemisahan DNA, ekstraksi, dan pemurnian DNA. Semakin bening endapan yang terbentuk pada metode isolasi DNA, maka DNA yang dihasilkan semakin banyak dan semakin murni. Next. Baik, ini daftar pustaka yang kami gunakan. Untuk sekian dari saya lanjutkan ke Devi untuk pemutaran videonya. Terima kasih. Baik, sebelumnya saya mohon izin untuk share screen video praktikum.
baik di sini saya sambil jelaskan mengenai rangkaian proses praktikum offline. Apakah bisa? Bisa. Baik Pak. Di sini kebetulan saya memperlihatkan terkait proses dari kelompok 6, di mana di kelompok 6 ini menggunakan sampel daging timun sebanyak 20 gram. Itu sudah disiapkan oleh Bapak dan Ibu dosen serta kakak asisten dosennya. Dan di sini untuk langkah pertama itu kita menggunakan memasukkan larutan deterjen sebanyak 10 ml terlebih dahulu. Setelah dihitung rasanya 10 dalam bak ukur, nanti deterjen itu akan dicampurkan ke dalam sampel yang sudah digunakan dalam botol sentrifugasi plastik. Kemudian setelah dicampurkan itu dikocok dengan minimal 10 kali secara perlahan. Oh ya, sebelum dikocok itu ditambahkan garam secukupnya. Setelah rasa dicukup dikocok selama 10 kali itu dilakukan vortex selama 1 menit, karena kebetulan ini sampel yang kelompok kami gunakan tidak keras, jadi cukup selama 1 menit. Jika seperti contohnya sampel pada kelompok 2 itu agak sulit untuk dihaluskan, itu bisa di vortex itu lebih dari 1 menit. Tujuan sampel di vortex selama 1 menit itu untuk memudahkan agar sampel itu lebih cepat disis dan untuk homogen. Setelah di vortex, setelah selesai di vortex itu kita menambahkan 500 mikroliter enzim selulase atau 0,5 dan selulase. Di sini itu menggunakan pipet mikrometer. Setelah itu dilakukan inkubasi dengan suhu 37 derajat Celcius berkompon serempak. Untuk timun itu digunakan waktu inkubasinya selama 7 menit. Nah, setelah selesai inkubasi itu di vortex kembali. Di vortexnya selama 1 menit. Setelah selesai di vortex tadi pada tahap 2 itu ditambahkan klorofenol. Nah, di situ kita mengambil di bagian atasnya aja, karena kalau
di bawah itu sudah kita ambil bagian kloroformnya aja, kita ambil bagian atasnya aja sebanyak 1000 mikroliter atau 1 mililiter. Setelah ditambahkan itu dikocok kembali dengan minimal 10 kali, terlebih juga boleh. Nah, selesai di sini tuh, selesai dikocok itu kita melakukan penimbangan dengan timbangan analitik. Itu kita pada sampel timun kita serempakkan untuk menyamakan masanya itu 46,7. Karena kemarin itu kita masih kurang pas, kita ada menambahkan beberapa tetes aquade sehingga nanti setelah ditimbang akan memberikan hasil yang sama 46,7. Setelah ditimbang itu dilakukan sentrifugasi selama 5 menit seperti halnya tadi. Setelah selesai sentrifugasi tahap 1 itu ditambahkan kita ambil supernatant. Tadi terbentuk supernatant berwarna putih, kemudian kita ambil supernatannya. Tapi supernatannya itu diambil yang di bagian atasnya aja. Karena kalau diambil di bagian bawah nanti itu ikut endapan itu, kalau itu nanti akan nggak ber. Setelah diambil sebanyak 5 ml tadi supernatannya, kita tambahkan etanol 95% itu 2 kali dari supernatant yang kita ambil, jadi 10 ml itu etanolnya. Setelah sudah diukur atau etanolnya seperti ini, dimasukkan ke sampel tadi, tapi dimasukkannya perlahan saja melalui pinggir-pinggir dinding agar kalau misalkan langsung dimasukkan langsung dimasukkan langsung semuanya, takutnya dia tercampur, jadi dimasukkan itu perlahan saja agar terbentuk 2 fase. Setelah ditambahkan etanol itu dikocok kembali sebanyak 10 kali secara perlahan. Setelah dikocok kita melakukan sentrifugasi kembali. Untuk sentrifugasi tahap 2 itu sama selama 5 menit. Nah, untuk di akhir itu nanti kalau memang hasil DNA-nya murni akan terbentuk benih. Tapi tadi hasil dari kelompok kami itu bentuk layangan semu saja. Mungkin sekian dari kelompok nanti kembalikan ke biasanya. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Mungkin ini lanjut ke kelompok D7 dulu nih, Pak. Ya, silakan kelompok terakhir. Baik, untuk kelompok D7 dipersilakan. Terima kasih. Kelompok terakhir, kalau ada yang disampaikan berbeda, pembahasannya aja ya. Kalau videonya sama nggak? Kelompoknya beda ya? Jadi sampel yang beda kan? Sambil menunggu persiapan presentasi dari kelompok D7, tolong videonya itu namanya setiap kelompok yang melakukan praktikum offline ya mungkin bisa diatur sedemikian rupa, jadikan satu video ya dalam tahapan itu,
kemudian di email ya, biar ada arsip nanti, siapa tahu tahun depan mudah-mudahan tetap kita bisa lakukan offline, walaupun tidak nanti biar ada juga untuk adik kelas ya. Nanti tolong, karena saya cek tadi belum ada yang ini mengumpulkan video untuk offline ya. Itu kan ada 8 kelompok ya. Halo. Silakan siapa yang presentasi sambil apakah ada kesulitan share konten? Ya, sudah kelihatan. Baik, apa suara saya terdengar? Ya, sudah dengar. Baik, kami dari kelompok D7 akan mempresentasikan tentang isolasi dan analisis DNA. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Gede Bagus Abdi Raditya, NIM 299, Ayu Putu Pramana Maharati, NIM 20100, dan saya sendiri Karya Kanitias Kusumagiri, NIM 20101. Untuk teorinya, tujuannya itu kurang lebih sama dengan kelompok lain, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dan melakukan isolasi dan analisis DNA. DNA adalah polinukleotida untai ganda yang memiliki karakteristik komponen penyusun antara lain gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan asam nitrogen. Untai DNA tersusun dari rangkaian nukleotida yang terhubung melalui ikatan fosfodiester yang terbentuk di antara gula pentosa dan gugus fosfat. Sedangkan untai ganda DNA terhubung melalui ikatan nitrogen yang terbentuk di antara pasangan basa nitrogen. Pasangan basa nitrogen pada DNA meliputi adenin dan timin, serta guanin dan sitosin. Halo, saya interupsi sebentar. 101, halo. Iya, Pak. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, karena waktu dan juga tadi sudah disampaikan, cukup kelompok yang 2 kelompok terakhir ini termasuk Anda dan teman-teman menyampaikan hasil dan pembahasan ya, langsung video yang sudah cukup ya, jadi tidak usah di bagian depan. Baik, Pak. Bagian pembahasan ini akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan lanjutkan di pembahasan yang pertama, penambahan dan berfungsi untuk merusak membran sel melalui ikatan yang dibentuk melalui sisi hidrofobik. Yang kedua, penambahan garam berfungsi sebagai penghilang protein dan karbohidrat serta menjaga kestabilan pH lysine buffer. Garam juga membantu proses pemekatan DNA. Berikutnya, penambahan enzim selulase berfungsi untuk menghidrolisis selulase dengan memutus ikatan glikosidik 1,4. Penambahan kloroform fenol berfungsi untuk memecah membran sel inang untuk mengeluarkan DNA genom.
Fungsi dari penambahan alkohol tersebut yaitu untuk meningkatkan proses presipitasi ketika alkohol ditambahkan. Gaya elektrostatik antar partikel yang bermuatan dan misalnya tarik dengan Na+ yang bermuatan positif sehingga lihat benang-benang pita DNA. Yang terakhir, dari yang padat ke yang ringan dan misahkan endapan. Berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Untuk hasil praktiknya, untuk kelompok 1 dengan sampel air jeruk, terbentuk endapan berwarna kuning pekat. Yang kedua, kelompok 2, sampel kulit jeruk, terbentuk endapan berwarna kuning. Kelompok 3, dengan sampel daging dan kulit jeruk bagian dalam, terbentuk endapan berwarna kuning. Next. Pada kelompok 4, dengan sampel biji jeruk, terbentuk endapan berwarna kuning muda. Kelompok 5 dengan sampel daging dan biji timun terbentuk endapan berwarna kuning pekat. Pada kelompok 6 dengan sampel daging timun terbentuk endapan berwarna kuning muda. Kemudian kelompok 7 dengan sampel kulit dan daging timun terbentuk endapan berwarna kuning. Dan kelompok 8 dengan sampel daging buah nanas terbentuk endapan berwarna kuning. Next, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, adapun kesimpulan dari kelompok kami yaitu hasil sentrifugasi kedua pada sampel menunjukkan adanya endapan berwarna kuning dan supernatan yang tidak jernih sehingga menandakan bahwa sampel DNA yang didapat belum murni. Sekian dari presentasi kami, terima kasih. Halo? Halo, masih terkoneksi ya? Masih, Pak. Bagaimana kelompok D7? Sudah? Sudah, Pak. Videonya? Apakah sama dengan kelompok yang lain sebelumnya? Sama, Pak. Oke, kalau gitu kita diskusi saja ya. Langsung aja diskusi. Silakan, mungkin ada yang belum masalah yang belum ditanyakan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan kelompok D7 sama C7. Ya. Terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Ingin bertanya kepada kelompok C7 dan D7 mengenai pengaruh waktu inkubasi terhadap hasil pengendapan. Karena tadi saya lihat dan dari beberapa data hasil pengamatan itu ada setiap kelompoknya itu berbeda waktu inkubasinya. Mohon bisa dijelaskan apa pengaruh waktu inkubasi tersebut. Terima kasih.
mungkin perlu ditegaskan waktu inkubasi saat apa ya, inkubasi yang mana sampaikan, silakan. Silakan tadi. Ada pertanyaan lagi satu? Atau ini aja dulu ya, satu. Apakah pertanyaannya sudah jelas ya? Masih terkoneksi ini? Halo? Masih, Pak. Saya ingin menjawab Pak untuk pertanyaan tadi dari Dewi. Ya, silakan. Mohon maaf jika salah Pak. Tadi pertanyaannya terkait apa pengaruh waktu inkubasi terhadap sampel, kenapa ada beberapa yang beda begitu. Apa benar seperti itu, Dewi? Iya, benar, Dewi. Sebelum menjawab, mungkin perlu ditegaskan seperti saya bilang tadi. Sudah jelas diskusinya, maksud waktu inkubasi yang mana ini ya? Waktu inkubasi itu yang mana? Ada tahapan yang mana gitu ya? Silakan. Waktu inkubasi yang dimaksud itu setelah prosedur ditambahkan enzim selulase sebanyak 500 mikroliter menggunakan pipet itu. Ya, silakan. Silakan dibahas. Baik Pak, kami dari kelompok C7 izin menjawab. Setelah kami berdiskusi, menurut kami kenapa waktu inkubasi itu berpengaruh pada tadi seperti yang sudah dibilang Dewi, itu di bagian setelah menambahkan enzim selulase itu kenapa berbeda gitu. Menurut kelompok kami, kalau tidak salah nih Pak, itu tergantung sampelnya Pak. Kalau misalkan itu sampelnya dalam bentuk sudah cairan, maksudnya seperti sampel daging itu kan sudah berisi sedikit air, kemudian ada juga yang sampelnya air jeruk. Beda lagi kalau misalkan sampelnya itu kulit, itu kan agak susah untuk dihaluskan, dilisiskan, dan agak susah juga homogen. Maka dari itu pengaruh dari waktu inkubasi itu tergantung dari sampelnya. Kalau dari kelompok kami itu kan dia daging buah, jadinya dia kayak masih ada serat-seratnya gitu, jadi perlu waktu lebih banyak. Sedangkan saya sempat lihat data dari kelompok satu itu karena dia menggunakan air jeruk, dia membutuhkan sedikit waktu untuk waktu saat inkubasinya itu. Tapi kemarin kalau tidak salah saya dengar itu bahwa jika inkubasi itu semakin lama maka hasilnya akan semakin bagus. Tapi ditekankan lagi itu tergantung dari sampelnya. Kalau saya sempat diskusi juga kemarin sama kelompok yang agak susah sampelnya untuk dihomogenkan dan dilisiskan itu, dia untuk waktu prosedur pertama itu pas menghaluskan pakai deterjen aja harus perlu bantuan alat pengaduk gitu. Jadi inkubasinya juga semakin lama dia Pak. Dewi maksudnya. Mungkin itu dari kelompok C7, mungkin dari kelompok C7. Terima kasih Pak. Mungkin sekian. Silakan. Ada
Ada yang mau menambahkan lagi atau yang bertanya perlu dijelaskan lagi? Mungkin dari kelompok D7 jelas mungkin bisa ditambahkan oleh kelompok D7. Izin menambahkan, Silakan. mungkin tidak menurut saya selain dari sampelnya, waktu inkubasi juga mempengaruhi aktivitas dari enzim selulosa itu Pak. Bagaimana? Yang bertanya tadi atau yang mau menambahkan lagi? Kelompok A1 ingin coba menambahkan Pak. Silakan. Jadi yang sepemahaman saya dari membaca beberapa buku dan jurnal, jadi penambahan enzim selulosa itu kan berfungsi untuk melisiskan dinding sel. Dalam melisiskan sel itu ada beberapa tahapan gitu, ada yang secara mekanik, ada secara kimiawi dan juga enzimatis. Kalau penambahan sabun dan juga NaCl tadi kan untuk melisiskan membran selnya begitu. Sedangkan untuk melisiskan dinding sel sendiri itu dengan penambahan enzim selulase di samping dengan secara mekanik gitu atau penghancuran substratnya begitu. Berdasarkan data di kelompok 2 itu kan sampelnya adalah kulit jeruk begitu. Kulit jeruk itu memiliki tekstur yang kasar, yang keras begitu, jadi harus dihancurkan dulu lalu ditambahkan enzim. Nah, pengaruh lama waktu inkubasi itu menurut saya berpengaruh terhadap kerja enzim tersebut gitu. Di sini enzim yang digunakan adalah enzim selulase yang berfungsi untuk mendegradasi selulosa gitu yang terkandung pada dinding sel. Jadi ketika enzim selulase ini kan bekerja pada suhu tertentu gitu. Setahu saya kurang lebih pada suhu 25 sampai 40 derajat. Jadi ketika waktu inkubasi itu lebih lama, maka enzim itu akan bekerja lebih lama juga dalam mendegradasi substratnya atau selulosa yang terdapat pada dinding sel. Jadi nanti dinding selnya itu akan lebih banyak isi. Itu pendapat saya Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Bagaimana? Apakah sudah lengkap atau mau ditambahkan lagi? Ada yang mau menambahkan lagi atau kurang setuju mungkin? Halo, bagaimana? Halo, jadi seperti yang sudah suara saya terdengar ya, adik-adik? Terdengar Bapak. Jadi sebenarnya untuk pertemuan hari ini saya setting sampai jam 11 ya, tapi karena masih ada diskusi ya, sebelum saya tutup ya, saya sedikit kasih komentar dulu tentang pertanyaan dan jawaban tadi.
sebenarnya menariknya kita tambahkan sedikit modifikasi penambahan selulase. Jadi begini, pertanyaannya adalah kalau mengisolasi DNA dari misalnya dari sel darah, perlu nggak ditambahkan selulase? Sel darah manusia misalnya atau sel darah hewan, perlu penambahan selulase? Ya? Tidak. Ya, pasti tidak perlu. Kemudian kalau Anda nonton di YouTube ya dan sebagainya, Anda baca di lain, misalnya mengisolasi DNA dari hewan atau dari tumbuhan juga, itu ada penambahan enzim yang ditambahkan enzim apa? Pernah dengar protease K? Protease K pernah? Nah, jadi seperti yang mungkin di tugas kuliahnya juga sudah ada ya. Jadi kalau kita belajar biokimia dan farmasi, pengetahuan Anda tentang membran sel itu sangat penting ya, karena reseptor obat ada di situ. Ya. Jadi molekul-molekul protein juga banyak ada di sebagai penyusun membran. Sehingga membran itu bisa dipecah juga dengan enzim-enzim selain selulase ya. Di fase juga pasti ya, karena membran, semua membran pasti kadar kandungannya itu ada itu sebagai tambahan. Sebenarnya secara fisik juga sudah cukup ya. Nah, yang tadi penambahan selulase, Anda kaitkan tadi karena yang ditanyakan lama waktunya. Mungkin Anda kaitkan dengan praktikum sebelumnya, praktikum tentang penentuan aktivitas di fase yang menggunakan variasi waktu kan ya. Gimana kalau semakin lama? Apakah produk asam lemak yang dihasilkan semakin banyak nggak ya? Sepanjang enzim dan substratnya cukup ya, kan begitu kan? Iya Pak. Salah satu praktikum tidak kemarin. Ya, jadi semakin lama harusnya semakin banyak yang lisis. Sekarang kenapa bisa beda-beda? Coba yang cairan jeruknya, padatannya, logikanya mana dinding selnya lebih banyak ya? Air jeruk atau kulit jeruk atau dagingnya? Ya, pasti yang lebih padat, yang lebih banyak padatannya pasti lebih banyak selnya ya. Kalau kaitannya dengan enzim berarti substratnya lebih banyak kan ya, selulosanya lebih banyak di dinding selnya kan ya. Kalau substrat lebih banyak, kalau enzim ada terbatas ya terpaksa waktunya kita tambahkan kan ya, agar lebih banyak waktu selulase untuk bisa mendegradasi dinding sel. Jadi menurut saya, sekali lagi Anda tidak usah menyampaikan mohon maaf jawaban saya salah, tidak ada ya seperti itu. Anda pakai saja logika ilmiah Anda caranya menjawab ya. Anda sudah punya pengetahuan dasar tentang enzim itu seperti apa bekerja, apalagi sudah dipraktikumkan ya, sudah kita diskusikan juga minggu lalu. Yang kami sangat harapkan sebagai pengajar di sini, Anda bisa mengaplikasikan teori-teori tersebut, pemahaman Anda itu untuk menjawab permasalahan ini seperti teman-teman Anda bertanya ya. Walaupun ini diskusi kita tentang isolasi di DNA, tapi itu karena ini menggunakan enzim ya, pengetahuan Anda tentang bagaimana enzim itu bekerja ya itu dipakai logikanya untuk menjawab. Bisa dipahami adik-adik? Jadi saya tidak akan mengulangi jawaban saya, tetapi dari yang saya jelaskan tadi silakan sintesis masing-masing. Jawabannya harusnya seperti apa? Kecuali Anda belum paham. Bagaimana? Halo? Apakah masih terkoneksi ya? Karena belum saya dengar jawabannya. Masih Pak. Masih Masih. Bapak. Begitu gimana? Sudah jelas tadi yang saya sampaikan? Mengapa menggunakan Sudah Bapak. Oke. Jadi silakan. Jadi itu kaitkan selama waktu ya. Jadi setiap kelompok pasti nanti jumlah substratnya, kalau jumlah selnya setiap sampel itu kan pasti berbeda. Itu berbanding lurus dengan substrat selulasenya pasti ya. Kalau tidak waktunya kita buat sama
agar semua sel bisa pecah seluruhnya, apa yang kita variasikan? Misalnya saya minta kita modifikasi prosedur, waktunya kita buat sama lah inkubasinya, karena cepet-cepetan nih waktunya semua 10 menit, tapi kita nanti akan mendapatkan hasil di mana semua sel akan pecah. Apa yang kita variasikan? Jumlah enzimnya Pak yang ditambahkan. Ya, enzimnya ya. Mungkin kelompok 1 sekian, kelompok 2 sekian. Nah, sebenarnya dari percobaan itu, isolasi DNA, mengingat kita juga menggunakan enzim, sekaligus juga kita bisa praktikum tentang enzim ya. Jadi itu uniknya kenapa tiba-tiba kita coba pakai itu. Jadi biar Anda ada pengalaman juga dari segi praktek bagaimana isolasi DNA dengan mengaplikasikan enzim tersebut. Mungkin itu saja pengumuman dari berikutnya akan saya sampaikan pengumuman, kecuali ada pertanyaan lagi, baik yang menyangkut praktikum yang didiskusikan hari ini tentang isolasi analisis DNA maupun yang lain ya, sebagai bahan evaluasi. Silakan. Permisi Bapak, saya izin bertanya. Dari belum kelihatan berkedip di sini di depan saya. Coba ulangi lagi ngomongnya. Saya Amalia Pak, NIM 28. Jadi sebelumnya suara saya terdengar jelas kan Pak? Berapa? Oh iya, NIM 28 ya. Iya Pak. Silakan. Jadi saya mau bertanya terkait adsorbansi Pak, nilai adsorbansi. Dari pustaka yang saya baca, itu kan nilai rasio adsorbansi untuk adsorbansi 260/230 itu rentangnya 1,8 sampai 2,0. Nah, di kelompok penyaji yang presentasi hari ini sebelumnya itu ada saya lihat untuk DNA, salah satu DNA itu hasilnya lebih dari 2,0. Nah, itu apakah untuk nilai adsorbansi 260/230 itu ada toleransinya? Mungkin 0,2 dari 2,0-nya atau berapa gitu Pak? Atau Amalia, coba koreksi lagi. 260/2 berapa? 230 Pak. Nah, kalau 230 itu berarti ketentuannya bagaimana? Kalau yang saya baca itu 1,8 sampai 2,0 Pak. Apa pustaka saya yang salah atau Bukan. Kalau dengan protein 280 baru 1,8 sampai 2. Itu jelas sekali sudah saya sampaikan di PowerPoint-nya, kecuali saya tulis ya. Mungkin yang lain bisa koreksi ya. 280 ya, 260/280 itu terkontaminasi. Untuk mengecek apakah DNA terkontaminasi protein atau tidak. Itu ketentuannya. Kalau murni rasio 260/280 itu absorbansinya itu adalah rasionya itu adalah 1,8 sampai 2. Ya. Oh, ya begitu. Amalia. Oh, nggih, Pak. Ya, enggak apa-apa Amalia, ini sebagai bagus pertanyaannya ini karena apa? Karena nanti kalau ujian nanti masih di bawah kekeliruannya, nanti kan Anda yakin jawabannya benar bisa salah kan ya? Nggih, Pak. Nah, tapi mengerti maksudnya ya. Jadi ketentuannya itu kalau 260/230 itu semakin besar rasionya itu semakin bagus. Ya, semakin murni terhadap terutama kalau kita mengisolasi DNA dari sampel yang terkontaminasi asam humat dan yang lain yang banyak menyerap di 260/230. Nah, itu batasnya sampai berapa ya, Pak? Apa ada atau memang kalau semakin besar ya semakin murni gitu, Pak? Ya, biasanya begitu. Dan ini ketentuan 260/230 itu hanya berlaku biasanya kalau kita mengisolasi DNA dari sampel-sampel lingkungan. Ya, misalnya kita mengisolasi DNA dari sampel tanah, itu banyak mengandung asam humus itu ya. Sehingga ini menjadi momok dalam pemurnian, sering dia terkontaminasi di situ. Ya, ini banyak
kalau banyak dilakukan untuk mengisolasi DNA dari bidang lingkungan ya, karena isolasi DNA sekarang misalnya untuk DNA barcoding dan sebagainya itu banyak juga diaplikasikan dalam bidang environment ya, lingkungan ya. Tapi kalau isolasi DNA dari sel makhluk hidup yang langsung, misalnya dari darah manusia, misalnya dari sel hewan yang lain, itu yang menjadi patokan umum adalah 260/28 ya, dari terkontaminasi terhadap protein saja, itu biasanya ya. Oh iya, baik Pak, terima kasih penjelasannya Pak. Ya, ada yang lain lagi? Nah, sebelum bertanya yang lain jangan lupa ya, saya minta arsip videonya juga di email ya. Nah, kalau kan ada 8 kelompok itu, kemudian termasuk juga ini yang lipase ya. Yang lipase kan juga ada rekamannya. Tolong di email bagi kelompok yang punya rekamannya tersebut. Dan saya nggak usah terlalu panjang ya, cukup dibuat lebih pendek lagi ya. Yang penting itu menurut Anda sudah cukup jelas ya, itu sudah cukup ya. Di bagian yang tidak begitu penting Anda bisa edit, dihilangkan ya. Ada pertanyaan lain lagi? Mohon izin Pak, izin bertanya Pak. Ya, dari yang berkedip 551 sama berapa ini? Silakan, siapa aja duluan, silakan. Izin bertanya Pak. Ya. Perkenalkan saya Trisia NIM 62. Saya izin bertanya kepada kelompok C7. Tadi kan pada saat dijelaskan di video itu ada penimbangan bahan. Nah itu dikatakan bahwa bahan sampel itu ditambahkan air agar penimbangannya itu menyesuaikan atau seimbang dengan sampel yang lainnya. Itu tujuannya untuk apa ya? Terima kasih. Ya, silakan. NIM 62 mungkin karena tidak ikut langsung praktikum ya, mungkin. Iya Pak, iya saya tidak ikut langsung. Yang praktikum ikut offline yang masih ingat waktu itu sebenarnya kasusnya seperti apa, silakan dijelaskan. Baik, saya mohon izin menjawab pertanyaan Trisia Pak. Silakan, NIM 377 silakan. Jadi fungsi penimbangan penambahan Aquadis lah penimbangan itu untuk menyamaratakan bobot dari sampel yang berpasangan, misalnya sampel 5 dan sampel 6, kemudian sampel 7 dan sampel 8, seperti itu. Nah, fungsi bobot yang sama rata ini untuk menghindari terjadinya gojlok pada saat melakukan sentrifugasi. Saya mau, misalnya, mohon izin share screen ya Pak. Jadi ini kasusnya kalau mau sentrifugasi ya, Dek. Kalau sentrifugasi ya. Ya, mungkin tidak usah share konten ya, biar cukup waktunya. Yang bertanya ngerti maksudnya kan ya, pada saat sentrifugasi ya, kita perlu ya, agar alat tidak rusak ya. Jadi harus seimbang lawannya, misalnya itu kalau alat sentrifugasi, kalau ada yang masih ingat itu ada tempat tabungnya itu ada 8 ya. Ya ada 8, ada yang berhadapan-hadapan. Ada yang berhadapan itu harus beratnya sama ya. Ya itu halnya sangat teknis sekali. Kalian juga nanti kalau kerja riset itu biar ada pengalaman juga. Nanti alatnya biar awet ya. Jadi itu juga kelemahan kita sering ya. Kita menggunakan alat itu sembarangan ya. Jadi kasihan nanti adik-adik kelasnya penelitian berikutnya malah rusak, dan itu menghambat sekali. Oke, ada lagi pertanyaan? Terima kasih atas pertanyaan tadi dan jawabannya. Ada? Baik, terima kasih Cek Surya atas jawabannya. Terima kasih juga Bapak. Tadi ada yang tanya ya Nasri deh ya tadi. Ada pertanyaan lagi? Mohon maaf Pak, saya tidak mau bertanya soal ini diskusinya. Saya ingin bertanya soal videonya itu Pak. Apakah kita akan mengirimkan sendiri-sendiri atau dikirimkan oleh perwakilan aja, tidak usah. Nanti silakan Narendra dan Julio koordinasi temannya kapan bisa, yang penting
sebelum akhir semester ini ya. Jadi kalau bisa ya jangan terlalu lama. Biar kita ada arsip, ini tuh arsip angkatan ini pernah melakukan praktikum offline. Jadi itu akan memudahkan nanti adik-adik kelasnya nanti untuk memahami. Jadi silahkan itu kalau untuk di fase ada 4 kelompok ya cukup 4 video kan gitu ya. Kalau mau dibuat, kalau Anda dibuat apa namanya, satu juga boleh ya. Itu menampilkan keempat-empatnya boleh. Begitu juga isolasi DNA. Yang jelas kedua praktikum itu ada videonya. Mau dibuat satu-satu, kelompok 1, 2, 3, 4, itu misalnya untuk di fase, kalau di isolasi DNA sampai 8 bisa. Tapi kalau Anda mau gabung ya sebagai nanti dikoordinir oleh kormanya, silakan. Ya, nanti silakan Julio dan Narendra yang atur itu ya. Paham maksudnya ya? Oke, jadi saya tidak ingin membebani Anda secara individu untuk kuliah ini. Ini cukup. Sekali lagi, saya akan evaluasi untuk laporan praktikum sudah, kemudian pretest, kemudian kehadiran Anda setiap ikut penjelasan praktikum offline, kemudian ada presentasi setiap kelompok, kemudian ada materi presentasi yang dipresentasikan setiap kelompok, termasuk diskusinya, itu kami rangkum dalam satu penilaian, ya. Termasuk tugas-tugasnya ya, tugas-tugasnya itu terima kasih atas kerjasamanya. Nanti kita akan tinggal lagi satu tahapan untuk mengakhiri praktikum ini, evaluasi akhir, ya. Jadi karena saya nilai ternyata kesempatan-kesempatan yang diberikan itu mungkin karena faktor Anda sendiri atau faktor sinyal dan sebagainya, kondisi, jadi agar adil. Sekali lagi ya, ini untuk keadilan, saya akan masih beri kesempatan untuk ujian ya. Ujiannya itu tapi kita tidak akan melakukan ujian seperti praktikum offline ya. Biasanya kalau kita praktikum offline itu kita akan ujian keterampilan itu ya langsung datang satu persatu, kemudian kita minta Anda melakukan sesuatu ujian. Tapi karena kondisi masih meragukan saat ini, pandemi, dan Anda juga saya tahu sebagian besar mungkin tidak berada di tempat yang memungkinkan Anda akses datang ke secara nyaman datang ke kampus. Oleh sebab itu ujiannya tetap kita lakukan secara online, tetapi yang rencananya kita ujian secara detail ya, karena kami nilai di tim dosen Anda cukup aktif tetapi kurang menyebar merata ya. Jadi itu evaluasi kita secara ini, maksudnya secara pada saat diskusi maksudnya ya. Jadi kita tetap akan adakan ujian online ya. Ujian online nanti dalam bentuk link ya. Nanti kita akan bagikan link. Sebenarnya kita mau menggunakan UASE, tapi karena UASE-nya kurang tidak siap, jadi kita akan menggunakan platform lain. Nanti akan kita sampaikan lewat kormanya. Ya. Yang jelas yang Anda harus siapkan adalah silakan inti dari setiap praktikum, dari praktikum awal sampai akhir itu Anda pahami. Nanti akan kita buat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pemahaman Anda tentang praktikum itu sendiri ya. Nanti dalam bentuk ujian multiple choice ya. Yaitu nanti paling tidak ada 2 pilihan, 2 multiple choice dan menjawab singkat ya. Jadi nanti akan kita umumkan lebih lanjut. Yang jelas nanti ujiannya dalam bentuk ujian online, nanti akan kita buatkan link dalam setelah waktu tertentu yang akan kita lakukan persis. Kalau tidak salah bisa minggu depan ya, kan tidak ada libur ya. Saya kok lupa waktunya. Ya benar ya, minggu depan tanggal. Halo, terhubung nggak ya?
terhubung Bapak. Halo? Terhubung Bapak. Ya. Jadi tanggal 8 Rabu depan pagi ya, kita akan share linknya. Untuk ujiannya. Ada pertanyaan? Sudah jelas? Oke, terima kasih. Kalau sudah jelas, sambil nanti kalau Anda memang sudah jelas mau meninggalkan room, jangan lupa menyapa di chat, kemudian silakan tinggalkan ruangan untuk absensi terakhir ya. Seperti yang sudah saya bagikan di chat, nanti jangan lupa mengakhiri pertemuan ini dengan salam apapun, silakan yang jelas Anda tulis di chat untuk bisa kita bukti untuk rekaman absen ya di awal dan di akhir. Jelas ya, ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan lagi? Dari saya sudah jelas, Pak. Terima kasih. Kemudian yang perlu tahu ya, saya belum cek kedua-duanya. Yang beberapa sering saya lihat, mungkin antara yang email praktikum dengan kuliah itu kalau sudah dikirim kedua-duanya sih tidak apa-apa, tetapi itu tolong diperhatikan juga ya. Nah, karena antara email praktikum dengan email tugas kuliah itu beda ya. Mungkin perlu dicek kembali. Kelewatan, silakan. Mungkin itu saja dari saya. Kalau memang tidak ada lagi, ya silakan. Saya akan akhiri. Silakan kita meninggalkan room. Salam untuk absensi. Selamat siang ya. Sampai jumpa di Rabu depan. Terima kasih. Bagaimana ini sudah terdengar ya? Sudah ya? Terima kasih. Selamat siang. Salam sehat Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Selamat siang Pak.